Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara webinar hari ini, Kamis tanggal 11 Maret 2021, yang mengangkat topik Soft Skills and Financial Skills, Research and Training Program Best Practices from Higher Education. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, Knowledge Talk ini diselenggarakan oleh Indonesian Council for Economic and Financial Education atau ICV dengan dukungan dari proyek Badan Kerjasama Internasional Amerika Serikat, United States Agency for International Development, di bawah proyek Youth Win Through Economic Participation atau YEP. Nah, USAID YEP bekerja sama dengan ICV membantu institusi pendidikan tinggi dan balai latihan kerja untuk memperkenalkan kurikulum pendidikan dan pelatihan kesiapan kerja untuk anak muda Indonesia yang berfokus di kurikulum soft skill dan financial skills. Tujuannya adalah supaya anak muda baik yang memilih bekerja untuk orang lain ataupun bekerja mandiri dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, dalam kurun waktu hampir 4 tahun sejak tahun 2017, USAID YEP menggandeng perguruan tinggi berbasis di Amerika Serikat dan juga perguruan tinggi di Indonesia untuk merancang program pelatihan soft skill dan financial skills yang menggunakan metode student center. Program pelatihan ini telah dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi dan balai latihan kerja. Sementara di perguruan tinggi sendiri, program ini diperkenalkan sebagai bagian dari Career Development Center ataupun bagian dari pusat pengabdian dan pusat penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan pada webinar pagi ini kita akan mendengar langsung dari para narasumber bagaimana praktek terbaik mengintegrasikan program pelatihan soft skill dan financial skills di perguruan tinggi dan bagaimana melakukan program pelatihan yang terukur terkait program-program tersebut. Sebelumnya saya perkenalkan narasumber pagi ini. Saya ingin menyampaikan permohon maaf dari Ibu Jane Lopus karena Profesor Jane Lopus yang merupakan salah satu narasumber, beliau berhalangan hadir dikarenakan ada berita duka dari keluarga Ibu Jane. Berita duka ini sangat mendadak sehingga kami selaku penyelenggara tidak dapat menghadirkan narasumber lain untuk menggantikan Ibu Jane atau perwakilan dari Global Economic Education Alliance atau GEA. Oleh karenanya, atas nama panitia penyelenggara, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Dan Ibu Jane juga berjanji akan mengirimkan video recording presentasi beliau yang nantinya teman-teman bisa, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengaksesnya melalui website dari ECOFIN atau ICV. Namun demikian, bisa dipastikan bahwa narasumber kita yang hadir bersama saya pagi hari ini juga tidak kalah menariknya, yaitu Ibu Dr. Regina Detti dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan juga Ibu Ayu Sulasari dari Politeknik Negeri Malang. Selamat pagi Ibu Detti, Ibu Ayu. Selamat pagi, Bu Roli. Bu Apa Deti, selamat kabarnya? pagi. Selamat pagi, baik. Baik semua, sehat-sehat semua Baik, ya? alhamdulillah. Sehat. Ya, baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, kita akan segera mulai sesi webinar pagi ini. Mungkin kita bisa mulai dari Ibu Regina dulu. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin juga mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian yang hadir di Zoom maupun menyaksikan acara ini melalui YouTube dapat mengajukan pertanyaan nanti lewat fitur Q&A melalui aplikasi Zoom maupun komen via YouTube secara langsung. Mohon untuk mencantumkan nama dan organisasi perusahaan Anda dan kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan. Nah,
Pertanyaan dapat dilakukan kapan saja selama acara berlangsung, tidak perlu menunggu sesi sampai selesai. Namun, pertanyaan akan dibahas di akhir pada sesi tanya jawab dan dipilih secara acak. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, mungkin kita akan mempersilahkan Ibu Deti, Ibu Regina terlebih dahulu untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan program pelatihan soft skills di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, serta rancangan penelitian yang sedang berjalan terkait dengan program pelatihan tersebut. Kemudian setelah itu Ibu Ayu nanti akan memaparkan bagaimana pelaksanaan program pelatihan soft skill yang diintegrasikan ke dalam program ITU di Politeknik Negeri Malang. Ibu Deti, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Roli. Ya, Bapak Ibu sekalian dan hadirin, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama webinar kita pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini saya sedikit akan sharing tentang bagaimana program Financial Life Skill yang sudah kita laksanakan hampir kurang lebih 3 tahun ya, bersama dengan USAID ya, yang bekerja sama dengan Universitas Katolik Parahyangan. Nah, saya akan sedikit sharing, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, ini profil saya adalah Regina Diti. Saya seorang dosen dan juga seorang peneliti di jurusan Manajemen Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Ya, kalau Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang sering main ke Bandung, pastinya tahu bahwa Universitas Katolik Parahyangan itu ada di daerah atas, di Cibuluit, ya, di bagian Bandung bagian atas. Ya, nah kami Universitas Katolik Parahyangan sudah bekerja sama dari tahun 2018 awal ya dengan program Financial Life Skill. Ya, program ini menjadi program unggulan bagi kami karena beberapa aktivitas kami terutama dalam hal aktivitas pengabdian masyarakat dan juga penelitian itu kami menggunakan program Financial Life Skill ini sebagai pengembangan dari kegiatan aktivitas kami ya. Nah, selain dosen dan peneliti di jurusan Manajemen Universitas Katolik Parahyangan, saya juga seorang trainer dan coach untuk mengembangkan pelatihan-pelatihan di bidang HR dan juga IR, baik di lembaga pemerintah maupun di lembaga swasta. Ya. Dan selain itu, saya juga menjadi seorang konsultan HR dan juga IR, di mana saya membantu beberapa perusahaan untuk mengembangkan sistem-sistem HR dan juga sistem IR ya di perusahaan-perusahaan swasta. Ya. Nah, seperti yang Bapak, Ibu, dan hadirin ketahui, bahwa sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi atau sebagai perguruan tinggi, kita sebagai para dosen itu memiliki tugas utama yang sering disebut adalah Tridharma perguruan tinggi. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, kita punya tugas pokok Tridharma perguruan tinggi. Apa saja itu? Yang pertama adalah tugas kami sebagai seorang dosen itu melakukan pengajaran, ya, pengajaran kepada para mahasiswa kami, ya. Dan pastinya kami Universitas Katolik Parahyangan sudah sungguh-sungguh sangat menjadi universitas yang cukup banyak diminati oleh para lulusan-lulusan SMA, ya, karena kami memiliki kelebihan dapat membentuk para mahasiswa menjadi lebih disiplin dan siap kerja tentunya. Ya, lalu yang kedua, kami juga harus banyak melakukan penelitian ya sebagai bukti yang otentik bahwa ilmu-ilmu yang sudah kami berikan itu memang benar-benar dapat diterapkan, dan sebagai program evaluasinya kita harus melakukan penelitian-penelitian gitu ya sebagai implementasi dari konsep-konsep teori yang kami ajarkan kepada para mahasiswa. Nah, lalu Tridharma yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat, di mana kami sebagai seorang pendidik dan juga mahasiswa sebagai anggota di dalam proses pembelajaran kami di perguruan tinggi itu juga harus memberikan manfaat ya kepada masyarakat di sekitar kami. Jadi pengabdian masyarakat itu adalah salah satu
tugas utama dari kami dari perguruan tinggi gitu. Nah, yang menarik dari program Financial Life Skill ini, itu bisa menjadi program unggulan di mana kami bisa melakukan penelitian ya dan juga pengabdian masyarakat. Dan tentunya juga program pengajaran itu juga menjadi bisa kita pengajaran itu bisa menjadi implementasi kami ya dengan menggunakan program FLS ini. Tapi untuk Universitas Katolik Parahyangan, kami sekarang lebih konsentrasinya menggunakan program FLS ini sebagai program unggulan kami di penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Ya, nanti mungkin di bagian pengajarannya ada Ibu Ayu yang akan sharing lebih banyak di situ. Ya, nah saya sedikit sharing pengalaman kami di Universitas Katolik Parahyangan dari sejak kami bekerja sama dengan UZYEP, itu ada beberapa program FLS yang sudah kami lakukan ya. Pertama waktu itu sekitar tahun 2018 kami menggunakan program FLS itu kami berikan kepada karyawan-karyawan di Jogja Department Store, salah satu departemen store yang sangat terkenal di daerah Jawa Barat. Itu juga share kepada saya bahwa, aduh Bu, kebetulan saya juga dulu pernah bekerja di sana juga, dan manajer human capital-nya sempat share kepada saya bahwa, Bu, gimana ya, kok karyawan-karyawan di tempat kami itu sangat sekali memiliki pengelolaan keuangan yang masih kurang baik. Itu dibuktikan dengan bahwa banyak sekali karyawan kami yang terlibat, mohon maaf, kreditnya macet gitu kan ya. Jadi mereka tidak bisa membayar kewajiban-kewajiban hutang yang sudah mereka miliki gitu. Nah dari situ saya sempat ngobrol-ngobrol, oh iya kami Universitas Katolik Parahyangan punya suatu program pengelolaan keuangan yang namanya Financial Life Skill. Di mana Pak kalau kita coba berikan presentasi kepada Bapak. Nah saat itu saya coba presentasikan, lalu Human Capital Manager-nya mengatakan, wah cocok banget nih Bu, gitu kan ya, kita coba ya gitu. Nah tapi ternyata program dari Toko Jogja ini sangat direspon banget oleh manajemennya gitu ya. Nah setelah kami bicara bincang-bincang, akhirnya Jogja Department Store mengatakan kalau gitu langsung aja Bu, kita lakukan TOT gitu ya. Jadi para karyawan mereka di level manager dan staff itu kita berikan program training for the trainer untuk membina mereka menjadi seorang trainer-trainer yang siap untuk memberikan pelatihan financial life skill ini gitu ya. Nah itu pengalaman pertama dari Universitas Katolik Parahyangan memberikan program FLS untuk Jogja Department Store. Lalu setelah itu kami juga saat itu memberikan program FLS kepada penerima beasiswa Unpar. Nah, kenapa gitu kan ya kami memberikan program FLS kepada penerima beasiswa Unpar? Karena setelah kami sempat ngobrol-ngobrol dengan penanggung jawab penerima beasiswa di Unpar, yang di mana beasiswa Unpar itu diberikan kepada para mahasiswa yang berasal dari Indonesia Timur, gitu. Jadi dari Jayapura, gitu ya, dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, pokoknya Indonesia bagian timur itu mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar di Unpar gitu ya. Nah, dari sharing koordinator penerima beasiswa itu mengatakan bahwa mereka setiap bulan mendapatkan beasiswa dari Unpar. Nah, seringkali mereka bingung cara mengelola keuangannya seperti apa gitu ya. Nah, lalu saya langsung berinisiatif nih kita punya program yang bagus namanya program FLS. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol lagi, diskusi dan akhirnya kita memberikan kepada para mahasiswa penerima beasiswa dari Unpar gitu ya. Dan responnya juga dari para mahasiswa yang mendapatkan program FLS ini mereka senang banget karena mereka bisa lebih mengerti bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik ya. Nah, selanjutnya kami juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan program FLS kepada pasangan muda Keuskupan Bandung. Itu pun saya mendapatkan sharing bahwa banyak sekali keluarga muda yang masih bingung bagaimana cara mengelola keuangan ya. Nah, itu juga kami berikan kepada pasangan muda Katolik gitu ya yang usia pernikahannya kurang dari 10 tahun gitu. Dengan segala cerita-cerita mereka juga berbeda karakteristiknya, tapi kita mencoba mengemas program FLS ini, modul FLS ini kita kemas sesuai dengan target peserta yang akan kita berikan. Nah, menariknya lagi kami juga mendapat kesempatan memberikan program FLS kepada PT Imora Honda Motor
ya. Di sini juga karakteristiknya hampir sama pada saat kami melakukan training need analysis gitu ya, hampir sama juga seperti Jogja Department Store yang mengatakan bahwa aduh Bu, produktivitas karyawan kami agak terganggu nih gitu ya, karena karyawan-karyawan kami itu masih belum bisa mengelola keuangan dengan baik gitu ya. Masih banyak dari perusahaan-perusahaan finansial gitu yang menagih ke kantor kami terkait karyawan kami belum bisa membayar hutangnya misalnya begitu. Nah, dari situ kami mencoba juga memberikan pelatihan cerdas keuangan kalau kami menyebutnya di sana, tapi modul yang kita pakai itu adalah modul dari financial life skill. Ya. Lalu yang terakhir baru-baru ini kami baru menyelesaikan adalah program pelatihan untuk HM Sampurna. Jadi HM Sampurna itu sangat menarik banget ya. Mereka itu benar-benar mempersiapkan karyawannya agar mereka siap nanti di masa pensiun itu mereka memiliki wirausaha sendiri. Nah, tapi HM Sampurna mengatakan sebelum siap berwirausaha, para karyawan ini harus bisa mengelola keuangannya dengan baik dulu, Bu. Gitu. Nah, pada saat itu kami coba diskusi dan ternyata modul pelatihan financial life skill ini sungguh cocok untuk dijadikan program untuk pengelolaan keuangan yang mempersiapkan para karyawan-karyawan, terutama ibu-ibu. Kebetulan kami ini memberikan pelatihan secara online, gitu kan ya, melalui WAG. Jadi kita tidak tatap muka pada saat itu, tapi kita membuat video-video yang memang juga kita combine dari video yang dibuat oleh Unpar dan juga video-video yang sudah disiapkan oleh USAID, itu kita combine, kita pakai untuk memberikan pelatihan di HM Sampurna kepada ibu-ibu pelinting rokok gitu yang mereka usianya sekitar 40 sampai 50 tahun yang memang dipersiapkan oleh Sampurna untuk mereka nantinya bisa berwirausaha gitu ya. Nah, ternyata respon dari HM Sampurna itu sangat positif yang akhirnya mereka meminta kepada kita untuk memberikan TOT bagi kader HOP gitu ya. Nah, program pelatihan mereka kan namanya HOP. Nah, mereka mempersiapkan kader-kader HOP ini ya untuk bisa menjadi perwakilan kepanjangan tangan kami para trainer kalau mereka ada bertanya tentang terkait pengelolaan keuangan ataupun wirausaha, mereka sudah punya kader-kader yang dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para ibu-ibu peserta pelatihan HOP gitu ya. Jadi kita akan jalan pelatihan untuk TOT bagi para kader HOP gitu ya. Jadi program FLS ini bagi kami itu dijadikan di jurusan manajemen Unpar dijadikan sebagai program pengabdian masyarakat di mana kami para dosen dan juga mahasiswa bisa terlibat untuk pengembangan masyarakat di sekitar kami. Contohnya adalah implementasi tadi program-program FLS untuk perusahaan maupun untuk mahasiswa maupun untuk masyarakat di sekitar kami gitu ya. Nah, yang menarik dari program Financial Life Skill kerjasama kami Universitas Katolik Parahyangan dengan USAID itu adalah USAID sudah membuat suatu sistem yang namanya MATS, Monitoring and Evaluation Data System. Ya, jadi setiap pengajuan ataupun setiap program pelatihan ya yang akan kita lakukan itu kita input terlebih dahulu di dalam program ini. Jadi siapa pesertanya gitu ya, pesertanya itu berasal dari mana ya, itu semua kita input dulu ya ke dalam data match ini. Sehingga semua data pelatihan itu semua sudah ada di dalam program match ini ya. Dan itu sangat bermanfaat bagi kami ya para dosen karena biasanya kelemahan kami adalah data-data setiap kami melakukan pelatihan atau setiap kami melakukan aktivitas-aktivitas gitu kan di dalam Tridharma perguruan tinggi, seringkali data-data itu tercecer-cecer gitu ya, tidak terekap dengan baik. Nah, dengan adanya data match ini itu sangat sekali menguntungkan untuk kami karena seluruh data peserta ya, termasuk juga kalau pelatihan kan kita melakukan pre-test, post-test dan juga evaluasi kepuasan kepada peserta ya, itu semua terekap dengan baik di data match gitu. Sehingga pada saat kami mau melakukan suatu penelitian seperti yang dilakukan oleh jurusan manajemen Universitas Katolik Parahyangan itu, kami tinggal menarik raw datanya gitu ya. Nah, seperti yang kita akan rencanakan bahwa di tahun 2021 ini sampai dengan tahun 2025 kita memang rencananya akan mengembangkan penelitian ya berdasarkan data yang sudah kami data pelatihan financial life skill yang sudah kita lakukan
selama ini dari tahun 2017 sampai dengan 2020, dan pastinya ini akan masih tetap akan kita lakukan pelatihan financial life skill ini sebagai tools kami di dalam pengabdian masyarakat gitu. Nah, pemanfaatan data match ini kalau saya boleh cerita, karena sebagai peluang untuk penelitian dan publikasi ilmiah, kami di sini mencoba untuk melakukan pembentukan tim trainer. Tim trainer FLS yang merupakan juga dosen dari jurusan manajemen, itu ya, kita kumpulkan menjadi satu, lalu kita coba yang kita lakukan kemarin baru sekitar 4 bulan yang lalu lah, kita collecting data-data sekunder dari Maths. Jadi dari data-data pelatihan kami tahun 2018 gitu ya, kita coba lihat raw datanya, kita klik-klik di Maths, lalu kita cari data-datanya, lalu kita coba membangun suatu master data. Ya, master data yang kita lihat satu-satu ya, lalu nanti kemudian kita coba olah datanya sesuai dengan topik yang akan kita pilih, karena kebetulan kalau saya sendiri dosen di bidang manajemen insani atau SDM, itu biasanya saya akan mencari konsepnya adalah efektivitas pelatihan. Jadi dari topik itu saya cari data-datanya, kira-kira apa yang bisa saya pakai ya, lalu saya collect, setelah saya collecting saya sesuaikan dengan konsep penelitian saya mau seperti apa, lalu saya coba pikirkan lagi, itu kan data sekunder. Lalu saya coba, oh ini perlu data primer tambahan. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Setelah saya mendapatkan data sekunder yang ada di data match, kalau saya butuh data-data tambahan untuk data primer saya, gitu kan ya, karena kita sudah punya kontaknya juga kepada para peserta dan para trainernya yang ada di data match, itu saya juga bisa menghubungi gitu kan ya, para peserta ini untuk saya meminta mengisi kuesioner tambahan sebagai data primer saya, atau saya juga bisa memberikan menghubungi mereka untuk meminta wawancara misalnya ya. Nah, ini akan sangat membantu sekali di mana data itu sudah terkumpul semua di Maths gitu. Nah, setelah itu kita baru mengolah datanya dan melakukan analisa. Nah, ini dia. Sebagai tujuan kami adalah kami ingin memberikan value edit gitu ya kepada institusi kami dengan kerjasama yang sudah kami lakukan dengan YEP-USAID gitu kan. Nah, dari hasil collecting data, lalu pengolahan data, dan juga hasil penelitian ini akan kami coba publikasikan di jurnal-jurnal yang akan nanti menjadi tujuan kami gitu ya. Nah, ini rencana dari jurusan manajemen Universitas Katolik Parahyangan bahwa nanti dari tahun 2021 sampai dengan 2025 kami berharap bahwa pelatihan-pelatihan sudah kami selenggarakan dan akan tetap terus kami selenggarakan, itu semua bisa dapat kami dokumentasikan tidak hanya dalam bentuk data match saja, tapi data match itu akan kita olah seperti tadi yang saya sudah sharingkan, kami bisa masukkan ke dalam jurnal PKM. Jadi kita di sini sekarang ada jurnal PKM yang memang bisa menjadi dokumentasi atau publikasi gitu ya dari kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat kami, sehingga ini juga bisa menjadi poin plus kami para dosen untuk kami mengurus jabatan fungsional kami gitu kan ya. Nah, selain itu kami juga akan berencana bahwa kami akan menyusun paper-paper yang data-datanya atau pengolahan datanya dan analisis data kami itu juga nanti akan menghasilkan suatu paper yang nantinya akan dijadikan paper-paper dan akan kita publikasikan di jurnal internasional yang terindeks Scopus gitu. Dan yang ketiga bahwa data-data match yang kita punya dari hasil pelatihan-pelatihan kita itu akan sangat sekali berguna bagi report kami yang itu akan menjadi bahan atau dokumen kami untuk kami mengurus akreditasi gitu ya. Jadi kami sangat sekali berterima kasih gitu ya Universitas Katolik Parahyangan sudah bekerja sama dengan YEP-USAID, karena dengan kerjasama ini selain kami memiliki modul pelatihan financial life skill sebagai modul program unggulan dari kami gitu kan ya Universitas Katolik Parahyangan, kami juga bisa menciptakan suatu penelitian-penelitian yang akhirnya penelitian itu bisa kami gunakan untuk kami membuat suatu paper karya ilmiah yang siap untuk kami publikasikan baik di jurnal PKM ya Abdimas ataupun jurnal-jurnal berreputasi internasional, dan itu juga bisa membuat institusi kami dapat lebih mudah memiliki
dokumentasi-dokumentasi yang dapat meningkatkan nilai-nilai di dalam akreditasi perguruan tinggi kami, gitu ya. Nah, mungkin itu sharing sedikit dari saya sebagai perwakilan dari jurusan manajemen Universitas Katolik Parahyangan yang sudah bekerja sama dengan YEP-USAID. Satu hal yang bisa saya sampaikan adalah terima kasih kerjasama yang oke dengan YEP-USAID itu akan memberikan banyak sekali value added bagi institusi kami. Itu ya. Mungkin begitu Bu Roli sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Regina. Menarik sekali program-program yang dilakukan oleh Universitas Katolik Parahyangan dalam mengimplementasikan financial skills ya, financial literasi, financial life skills di bawah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat ya, Bu Regina. Nah, Ya, betul. sekarang mungkin sebelum kita mulai dengan Ibu Ayu, saya ingin memberitahu Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, bahwa di akhir acara Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Syaratnya adalah Bapak Ibu sekalian harus mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Nah, di penghujung acara akan saya umumkan bagaimana cara mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, kemudian mungkin setelah paparan dari Ibu Regina yang sangat menarik tadi, kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Ayu bagaimana mengintegrasikan program pelatihan soft skill dan financial skill kepada anak-anak yang berada di program ITU. Ibu Ayu, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Roli. Selamat pagi teman-teman semua. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada UZYEP dan ICV yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung bersama para master trainer yang luar biasa di sini gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau-beliau semua ini senior-senior kami yang ada di jajaran atas di UZYEP begitu. Bu Roli, kita santai aja ya hari ini Iya, kita. iya Bu Ayu. Ya. Saya kalau kaku-kaku gitu badan saya sakit semua Bu Oh, Roli. Jadi jangan kita Bu, ya Bu. iya. Jadi kita santai saja. Jadi mungkin ini terlalu biasa berkumpul dengan mahasiswa Bu Roli. Jadi Iya, gayanya itu harus gaya anak sesuai muda ya dengan Bu ya. gaya milenial. Baik, Bapak Ibu Iya. sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ayu Sulasari SEMM, saya dosen di Politeknik Negeri Malang. Kebetulan saya di jurusan Administrasi Niaga program studi D4. Nah, di Polinema kami bergabung bersama UZYEP ini, saya bergabung di unit inkubator bisnis ETU Politeknik Negeri Malang. Nah, hari ini kita akan sharing tentang bagaimana ITU Polinema ini mengimplementasikan program FLS di kampus kami. Seperti itu. Nah, kita santai saja ya. Jadi saya ingin share sedikit presentasi tentang bagaimana pengalaman kami mengaplikasikan program FLS ini di Politeknik Negeri Malang. Jadi best practice metode pendampingan UMKM muda melalui kombinasi soft skill dan literasi keuangan dalam program Entrepreneurship Training Unit Politeknik Negeri Malang. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta yang hadir hari ini, tadi menarik sekali yang sudah disampaikan oleh Bu Deti. Ya, tadi Bu Deti menyampaikan bagaimana program FLS ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa sebenarnya bagi institusi pendidikan. Nah, tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta untuk mengembangkan soft skill-nya, tetapi sebenarnya program ini juga memberikan manfaat kepada kita selaku pelaksana program ini, begitu. Nah, tetapi sebelum kita ke sana, dari pelaksana seperti kami dari institusi ini kita bisa mengidentifikasi dulu siapa sih potensi calon peserta dari yang akan kita berikan pelatihan tersebut. Nah,
saya mewakili Politeknik Negeri Malang, ini mungkin teman-teman semua juga ketika mengidentifikasi potensi di kampus masing-masing atau di institusi masing-masing, nanti juga akan ketemu gitu. Nah, ini potensi di kampus kami. Kami memiliki calon peserta. Ini yang pertama dan yang utama yang kami targetkan adalah mahasiswa wirausaha. Mahasiswa wirausaha ini adalah mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang sedang mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Jadi Bu Roli dan teman-teman sekalian, di Polinema ini ada mata kuliah kewirausahaan yang diberikan di semua program studi di Polinema. Jadi masing-masing jurusan, masing-masing program studi mereka memiliki jadwal mata kuliah kewirausahaan ini sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi. Nah, ini yang Itu kita di semester berapa, Bu Ayu? Masing-masing dari program studi ini memberikan mata kuliah ini berbeda semesternya gitu. Tergantung kurikulum seperti apa yang mereka bangun di masing-masing program studi. Tetapi Bu Roli, idealnya ini diberikan kepada mahasiswa semester 2, 3, 4 sekitar itu. Sehingga mereka nanti ke depan untuk pengembangan wirausaha ini masih bisa. Nah, ini mahasiswa wirausaha. Kemudian di dalam kelas kewirausahaan ini, teman-teman adik-adik mahasiswa ini diberikan satu proyek di kelas untuk membuat suatu ide bisnis atau ide usaha. Nah, ini mereka bisa mempraktekannya di Teaching Factory. Jadi kami punya Teaching Factory namanya Polinema Bakery. Nah, ini kami biasanya dari adik-adik teman-teman yang memiliki usaha seputar makanan, kuliner, seperti itu mereka bisa praktek di situ. Kemudian target yang kedua kami adalah mahasiswa bisnis startup. Nah, mahasiswa bisnis startup ini adalah mahasiswa Polinema yang mengikuti program PMW, program mahasiswa wirausaha. Jadi adik-adik yang ada di bisnis di kelas kewirausahaan ini mereka mengajukan program kewirausahaan yang nantinya akan kita review, kemudian yang memang ide bisnis atau usaha berjalan mereka ini layak untuk didanai, ini masuk ke dalam kelompok mahasiswa bisnis startup. Nah, mahasiswa bisnis startup ini yang menjadi tenan dari Entrepreneurship Training Unit di ETU Polinema. Kemudian ETU Polinema ini kami juga memiliki UMKM binaan. Nah, UMKM binaan ini itu ada sejak tahun 2015. Nah, waktu itu kami sedang melaksanakan program posdaya, pos pemberdayaan keluarga yang waktu itu ada Prof. Haryono Suyono. Nah, sekarang programnya memang sudah selesai, tetapi kegiatan untuk pendampingan UMKM ini masih ada sampai hari ini. Kemudian lagi ada targetnya yang bisa kita berikan adalah mahasiswa tingkat akhir. Nah, ini sebagai pembekalan sebagai pembekalan mahasiswa yang mereka akan masuk ke jenjang kerja gitu atau masuk sebagai karyawan di industri. Kenapa? Karena soft skill ini harus kita tanamkan tidak hanya kepada mahasiswa wirausaha, tetapi juga kepada teman-teman yang akan masuk ke dunia industri, artinya mereka yang sebagai pekerja dan seterusnya. Nah, selain itu target kami ada mitra industri dan pemerintah begitu. Sebentar. Jadi ada mitra dari industri dan pemerintah. Nah, mitra dari industri dan pemerintah ini adalah ada beberapa BUMN yang bekerja sama dengan kami, kemudian mereka punya CSR untuk mendampingi industri binaan mereka. Nah, itu memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut mendampingi pula. Kemudian dinas dari pemerintah gitu. Nah, dinas dari pemerintah ini juga demikian, Bu Roli. Jadi mereka juga memiliki industri-industri atau UKM-UKM yang memang harus diberikan pendampingan. Kemudian ada alumni dan alumni wirausaha Polinema. Jadi ini yang kita lakukan adalah pada saat open recruitment begitu. Jadi pada saat open recruitment ini
kita menjaring alumni dan alumni wirausaha Polinema, terutama terkadang juga mahasiswa dari luar Polinema yang bukan mahasiswa Polinema ini ikut mengikuti program FLS yang kita lakukan seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ini bisa mengidentifikasi juga calon peserta pelatihan yang mungkin nantinya bisa diberikan kepada peserta. Nah, baik. Selanjutnya ada ini. Jadi pelatihan soft skill ini atau FLS yang dilakukan di Inkubi ETU Polinema ini seperti apa begitu? Kami mulai sejak tahun 2019 dan waktu itu kami sedang bergabung dengan ETU Polinema mendapatkan undangan dari UZYEP untuk mengirimkan trainer kami untuk mengikuti pelatihan FLS ini seperti itu. Nah, ETU Polinema ini mengirimkan, kami punya 4 trainer ya. Jadi 4 trainer FLS yang mengikuti pelatihan ini. Nah, pelatihan ini kami laksanakan di internal Polinema dan di eksternal Polinema. Di internal Polinema seperti yang tadi saya sampaikan, jadi ada mahasiswa yang dari Politeknik Negeri Malang sendiri yang di dalam itu, kemudian yang eksternal itu ketika kami open recruitment atau kami melakukan kerjasama dengan pihak-pihak di luar Politeknik Negeri Malang. Nah, tujuannya untuk apa? Meningkatkan soft skill gitu. Kenapa harus soft skill? Karena soft skill ini sebagai jangkarnya. Nah, kebetulan di kampus kami tidak ada jurusan atau program studi yang memberikan mata kuliah soft skill tersendiri gitu. Sehingga masing-masing mata kuliah atau masing-masing dosen ini menerapkan soft skill ini di dalam proses perkuliahan yang mereka berikan. Nah, tetapi di inkubator bisnis ETU Polinema karena kami memang mengembangkan mahasiswa wirausaha ini, maka soft skill ini menjadi sangat penting bagi adik-adik kami gitu. Jadi keberanian mereka di dalam mengembangkan usaha, kemudian memberikan motivasi kepada adik-adik wirausaha ini menjadi satu menjadi satu tugas kami yang utama gitu, seperti itu. Oke. Terus selanjutnya, nah ini bagaimana prakteknya praktek FLS ini di inkubator bisnis ETU Polinema. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Deti tadi gitu. Jadi di perguruan tinggi itu ada Tridharma perguruan tinggi. Mungkin saya tidak harus menjelaskan lagi karena tadi sudah banyak diulas oleh Bu Deti tadi ya. Nah, memang demikian. Jadi 3 hal tersebut, jadi pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan, kemudian pengabdian kepada masyarakat, ini saling menyambung begitu. Jadi kalau misalnya kami sebagai dosen, maka ketiga hal ini harus kita lakukan secara bersamaan. Nah, kadang kan memikirkan, ini waktunya di mana, kapan kita harus melaksanakan ini gitu. Jadi sebenarnya program FLS ini sangat menguntungkan bagi kami, sehingga ini sebentar, mohon maaf. Jadi program FLS ini sangat menguntungkan bagi kami. Mohon maaf, kakak saya bisa dibantu kak? Ayah. Jadi program FLS ini sangat menguntungkan bagi kami semua. Kenapa? Karena kami bisa melaksanakan semua kegiatan FLS ini di dalam Tridharma perguruan tinggi tadi gitu. Nah, metode sistem atau metode pembelajaran yang dilakukan di FLS itu sendiri di UZYEP ini memang sudah disusun dengan sangat baik gitu. Nah, ini bisa kita terapkan di dalam proses perkuliahan di kelas kami. Seperti itu. Nah, ada satu teman trainer juga yang mengaplikasikan
sistem pengajaran yang sudah dikembangkan di UZ-YEP ini justru kepada mata kuliah akuntansi gitu. Dan itu alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik dan justru itu lebih menarik Bu Roli. Iya. Seperti itu. Nah, ini kami hanya saja ini butuh kreativitas dari masing-masing dari kita. Jadi masing-masing dosen karena di sana di dalam sistem pengajaran di dalam memberikan financial life skill ini kan karena ada simulasinya gitu kan. Iya. Bagaimana menarik menarik minat atau menarik fokusnya peserta kepada kita dan seterusnya. Kemudian untuk penelitian dan pengembangan. Nah, yang disampaikan oleh Bu Deti tadi itu sudah sangat lengkap. Karena memang data yang dikumpulkan dalam proses membangun pelatihan FLS ini bisa kita gunakan sebagai data penelitian. Nah, datanya di situ sudah ada data kualitatif dan sudah ada juga data kuantitatifnya. Nah, tinggal ketika kita membutuhkan beberapa data yang tidak ada di match-nya tadi atau di raw data, itu kita bisa tambahkan pertanyaan atau informasi data yang kita butuhkan itu di dalam link pendaftaran peserta yang kita buat, sehingga kita bisa mendapatkan data itu secara lengkap, Bu Deti, Bu Roli, seperti itu. Jadi datanya bisa kita peroleh secara lengkap. Nah, sehingga ketika kita memberikan program pelatihan FLS ini, itu kita juga sekaligus bisa mendapatkan data untuk kegiatan penelitian kita. Itu. Jadi kadang-kadang karena memang trainer kita terbatas, kemudian yang kita berikan pelatihan FLS ini cukup banyak, kemudian di masing-masing di masing-masing peserta itu juga kelasnya juga cukup banyak, sehingga data yang terkumpul ini bervariasi dan banyak juga. Kemudian di FLS ini kan kita memiliki 14 modul yang diberikan dari UZ-YEP. Nah, 14 modul ini juga mencakup keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan soft skill kepada mereka itu mulai motivasi, tanggung jawab, komunikasi, MSDM ada di sana, teamwork ada di sana. Jadi tinggal kitanya butuh yang mana gitu datanya. Nah, biasanya Bu Roli ketika kami melakukan atau memberikan pelatihan FLS ini dengan mitra institusi dari perguruan tinggi yang lain, karena memang data ini sebenarnya sangat penting dan kemudian sangat bermanfaat untuk institusi. Ketika kami tidak melakukan penelitian, maka kami unduhkan data raw-nya, itu kami berikan kepada mitra. Sehingga mereka bisa melakukan penelitian dari program yang kita laksanakan sama-sama. Seperti itu. Kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini biasanya kalau kita di dosen itu yang paling susah mencari pengabdian masyarakat adalah mencari mitranya gitu. Nah, untuk memberikan pelatihan FLS ini laporan kegiatan itu karena di FLS sendiri begitu kita bangun pelatihan ini kita juga harus sudah ajukan proposal juga. Nah, itu bisa kita buat sebagai laporan pengabdian dari pelaksana. Nah, itu kalau pelaksananya maksudnya itu masih membutuhkan laporan pengabdian ini. Tapi kalau ketika kami sudah kuota terpenuhi, artinya kami sudah melakukan pengabdian yang lain, ini juga bisa kita berikan kepada mitra kita ketika mereka mau membuat laporan pengabdian atau kegiatan pelatihan ini. Nah, ini adalah berkaitan dengan yang disampaikan oleh Mas Menteri, Bu Roli. Jadi ketika Mas Menteri menyampaikan sekarang ini kan lagi semua digiatkan untuk mengembangkan kegiatan kewirausahaan. Nah, sama seperti di kampus kami juga. Nah, kegiatan pendampingan wirausaha di Polinema itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009. Tetapi proses pendampingan yang ideal itu baru kita susun dan sekarang terbentuklah sistem pendampingan ideal yang seperti berikut ini. Jadi kita mulai dari sosialisasi. Ini memperkenalkan program kewirausahaan yang ada di Politeknik Negeri Malang dan memperkenalkan juga kompetisi wirausaha yang diselenggarakan oleh Dirjen Vokasi kepada mahasiswa. Kebetulan kami kan dari vokasi, jadi untuk kompetisi wirausaha itu yang menyelenggarakan dari Dirjen Vokasi.
Kemudian dari sosialisasi, setelah sosialisasi ini proses rekrutmennya. Nah, proses rekrutmen ini kita lakukan beberapa tahapan sampai kita temukan memang usaha yang memang layak untuk didampingi gitu. Nah, pendampingan ini yang kami berikan tidak hanya mendampingi artinya sebagai dosen pendamping atau konsultasi saja, tetapi dari mulai modal kita dampingi sampai ke pengurusan hakinya, sampai marketing, proses packaging, sampai kepada kepengurusan hakinya. Nah, setelah rekrutmen ini, begitu mereka sudah lolos bergabung sebagai bisnis startup, proses pendampingan usaha dan pemasarannya sudah mulai berjalan. Nah, ini kemudian kami berikan pelatihan kepada peserta wirausaha ini. Nah, disinilah pelatihan FLS itu kami berikan, Bu Deti. Jadi maaf Bu Roli. Jadi pelatihan yang kami berikan kepada mahasiswa wirausaha ini mulai dari pengujian karakter wirausaha. Jadi kebetulan sebelum kami bergabung dengan UZYEP, di kampus kami mengembangkan aplikasi uji karakter waktu itu, karakter wirausaha. Nah, tetapi begitu ada pelatihan FLS ini menjadi melengkapi. Jadi kami uji dulu karakter wirausaha itu. Kemudian kami berikan pelatihan ini, pelatihan FLS, kemudian kita berikan pelatihan-pelatihan yang lain sampai kepada uji kompetensi. Selanjutnya kami juga memberikan coaching. Jadi dosen pendamping usaha akan mendampingi proses perkembangan usaha mahasiswa. Kemudian kunjungan industri dan magang industri. Ini sebagai suatu bentuk sinergi dari mahasiswa wirausaha Polinema dengan dunia usaha dan industri. Di situ nanti kita akan berkorelasi dengan industri mitra, kemudian ada alumni wirausaha Polinema, kemudian ada lembaga pemerintah juga. Nah, ujungnya itu ada di Entrepreneur Festival. Jadi ini bentuk publikasi usaha sebagai sarana pemasaran untuk usaha dari teman-teman mahasiswa kami, seperti itu. Nah, tidak hanya sampai di sini, di Entrepreneur Festival saja, tetapi kami juga mendorong adik-adik ini untuk melakukan pemasaran masih belum sampai ke tingkat internasional sih Bu Roli, tetapi ini memang menjadi tugas kami bagaimana memotivasi adik-adik mahasiswa ini untuk mampu berdiri mengembangkan usaha mereka. Nah, mungkin seperti itu Bu Roli, ini yang bisa kita sharingkan, kita pertanyaan aja mungkin. Terima kasih Bu Ayu. Menarik sekali ya program ITU yang ada di Polinema, dan ternyata saya juga baru berpikir masuk Bu. Jadi baru berpikir gitu bahwa ternyata ketika program kewirausahaan itu sebelum benar-benar masuk, kemudian diberikan program pelatihan soft skill dan financial skill, ini kayak seperti mempersiapkan anak-anak untuk berusaha atau memulai usaha ya Bu Ayu ya. Jadi tadi memang semuanya kayak ada apa ya, ketergantungan gitu ya dari tanggung jawab. Kalau kita jadi pengusaha kan memang harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya. Kita mau bangun jam berapa, kita mau ngapain, karena tidak ada orang yang menyuruh kita gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri gitu. Terus pengambilan keputusan juga gitu ya, sepertinya gitu. Karena setiap saat kan harus mengambil keputusan ya sebagai seorang pengusaha. Jadi itu ternyata itu bisa dilatih juga gitu, mengambil keputusan itu. Betul, ya. Makin sering kita mengambil keputusan, ya keputusan yang kita ambil semakin tepat mungkin ya gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Afina Winarsari, baik itu ditujukan baik untuk Bu Regina maupun Bu Ayu. Bagaimana sih agar para peserta pelatihan itu bisa terus mengaplikasikan ilmu yang didapat dari pelatihan soft skill atau financial skills ini secara berkelanjutan selepas dari pelatihan? Menurut Ibu Regina dan Ibu Ayu, tips atau kegiatan apa saja yang bisa menumbuhkan consciousness bagi peserta pelatihan gitu. Silahkan Bu Deti, Bu Ayu.
Kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya, Bu Roli Iya, dan Bu Ayu ya. iya. Mm-mm. Monggo Bu Ayu duluan, nggak apa-apa. Monggo Bu Deti senior duluan Loh, loh. Ayo, senior. kita talkshow aja. Iya, kita talk show aja ya. Gimana ya Bu Ayu pada saat Gimana ya? supaya konsistensi para peserta tetap mau melaksanakan apa yang sudah diajarkan. Sebenarnya pada saat pelatihan itu ya, kita sering menyampaikan kepada para peserta bahwa kalau pelatihan-pelatihan ini tidak akan bermanfaat kalau kita tidak implementasikan gitu ke dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya kepada para peserta gitu. Nah, lalu kalau saya sendiri pengalaman saya sih kita kan selalu di dalam pelatihan kita membuat WAG grup tuh ya Bu Ayu ya. Nah, jadi pada saat pelatihan sudah selesai biasanya saya tidak menghapus grup itu gitu, tapi tetap kita melakukan engage ataupun communication gitu kan kepada para peserta yang sudah selesai. Itu seringkali kita tetap melakukan komunikasi di WAG tersebut gitu untuk mengingatkan, atau kalau kita dapat share info-info terkait literasi keuangan ataupun tentang soft skill gitu ya, kita pasti share juga sih di grup tersebut sehingga komunikasi kita tidak putus. Biasanya seperti itu kalau saya gitu, supaya mereka para peserta tetap konsisten ya menjalankan apa yang sudah diberikan pada saat pelatihan. Kalau saya, pengalaman saya sebagai trainer sih seperti itu gitu. Nah, monggo, nggak tahu kalau Bu Ayu bagaimana Bu Ayu? Iya, jadi sama seperti Bu Deti tadi, kita memang punya grup WA grup itu ya Bu Deti ya, dan itu Iya, betul. biasanya kalau dengan UKM itu komunikasinya jadi lama sekali. Nah, tapi yang perlu diketahui sama-sama sebenarnya, ketika soft skill ini kita berikan, soft skill kan bukan bukan ada satu mata kuliah, berapa SKS khusus begitu kan, tidak ya. Kalau misalnya kita memberikan pelatihan, misalnya nih, elektronik atau IT gitu. Nah, jadi setelah pelatihan itu berarti peserta ini langsung bisa membuat gitu. Dan hasilnya itu terlihat. Tetapi ketika ya kita memberikan pelatihan soft skill ini, itu tidak serta-merta begitu kita selesai melakukan pelatihan, hasilnya itu kelihatan. Nah, itu. Nah, ini memang butuh proses yang panjang. Jadi bagaimana kedekatan kita dengan peserta itu sudah kita bangun sebelum pelatihan. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya sebelum pelatihan, sebelum hari H itu maksimal kita 1 minggu itu kadang kita sudah berkontak dengan mereka gitu. Jadi minimal itu kalau kami itu 2 hari sebelumnya itu kami sudah melakukan kontak dengan mereka, sudah ada interaksi dengan mereka. Jadi hubungan itu sudah mulai terbangun. Kemudian kami lakukan pelatihan FLS tersebut. Nah, setelahnya pra pelatihan itu kami juga masih terus melakukan kontak dengan mereka. Jadi kadang-kadang peserta itu padahal maksudnya modulnya materi pelatihan yang sama misalnya, itu kadang mau ikut lagi Bu Deti. Jadi Bu Rolti, mereka mendaftar kembali mau mengikuti program pelatihan ini kembali gitu. Tetapi memang karena sistemnya di match tadi, ketika mereka sudah pernah mendapatkan sertifikat untuk modul yang sama, itu otomatis langsung diblok dan tidak bisa mengikuti pelatihan ini gitu. Jadi bagaimana kita menjaga konsistensi mereka seperti itu. Nah, pada saat pelatihan itu memang kita tekankan bagaimana sih karakter ini itu harus menjadi satu habit untuk mereka, menjadi satu kebiasaan. Ya, ya. Jadi menarik sekali terakhir tadi ya Bu Ayu menyebutkan mengenai menjadi sebuah habit atau kebiasaan ya. Kalau tidak salah memang saya pernah mengikuti teman-teman trainer pada saat mereka memberikan pelatihan untuk anak-anak muda. Memang yang ditekankan itu adalah kalau kalian ingin berubah ya kalian memang harus mulai dari diri sendiri gitu. Karena memang lingkungan juga mendukung ya, lingkungan di sekitar mereka itu juga mendukung kalau misalnya kita mau berubah, tapi memang harus dari diri kita sendiri, bagaimana kita mengaplikasikan seperti tadi Bu Deti juga sebutkan gitu, bagaimana kita mengaplikasikan keterampilan ini, karena semua ini kalau misalnya ada tadi yang disebutkan oleh Bu Ayu mengenai komunikasi, nah kalau kita nggak
kalau kita nggak latih ya tidak akan terjadi betul, perubahan. betul. Kita tidak akan meningkat. Pengambilan keputusan kadang-kadang kan kayak gitu. Oh, saya ragu-ragu, saya ragu-ragu. Kadang-kadang kan ada yang bilang ya, ah perempuan itu suka ragu-ragu bikin Betul, ya. keputusan. Tapi ternyata karena kita tidak pernah mengikuti keterampilan mengambil keputusan gitu, baru Ya, ternyata mengambil keputusan itu bisa ada. diasah loh gitu. Nah, Ya, ini saya melihat juga teman-teman menggarisbawahi itu ya di pelatihan gitu. Iya, Kalau kalian mau berubah, ya ini harus diimplementasikan gitu. Karena ya, tidak hanya apa tidak hanya membantu mereka di karier atau membantu mereka sebagai pengusaha, tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat ya Bu Ayu, Bu betul, Regina. Karena betul. ya, kita betul. berkomunikasi kan tidak hanya bekerja ya, komunikasi dengan Iya. keluarga Ya, kita. Iya, sering Wah, kita sampaikan seperti ini, iya, Bu Roli, mm-mm, komunikasi gitu, bahkan mereka yang sudah, menjadi karyawan atau pendidikannya tinggi gitu, iya, bisa berkomunikasi, kan tentu saja bisa semua, karena kan iya, pendidikan iya, iya. kita juga betul. sudah relatif ada di tahap yang lebih tinggi itu. Tetapi Mm, pertanyaannya, apakah kemampuan komunikasi ini mereka sudah terampil? Jadi keterampilan mm-mm, komunikasinya itu yang memang harus diperbaiki, seperti itu. Iya, iya, dan iya, menariknya Iya, pelatihan financial life skill ini kan kita mengajarkan soft skill-nya itu komunikasi yang asertif betul. ya, Bu Iya, Roli dan betul, Bu Ayu iya, ya. iya. Bukan hanya sekedar komunikasi biasa, tapi bagaimana kita membiasakan kepada para peserta, baik pesertanya karyawan gitu kan ya, ataupun mahasiswa itu tetap loh walaupun levelnya udah seumur saya nih ya, kata Bu Bet Ayu saya senior gitu kan ya, iya, kadang-kadang senior kita gitu suka ya. lupa ya, Iya, heeh. komunikasinya suka lupa kalau asertif, komunikasinya Sekali agresif melulu gitu kan, iya, iya, apalagi iya. ibu-ibu nih ya, Iya, gitu. Nah, iya, itu juga modul pelatihan FLS ini tuh walaupun sederhana tapi benar-benar bisa diimplementasikan kan, bagaimana iya. menjadi mm, melakukan komunikasi yang asertif. Salah satu modul kita tuh komunikasi ya, Iya, komunikasi yang asertif. Tadi yang Bu Roli juga bilang ada membuat keputusan. Nah, iya. modul mm. pelatihan untuk yang membuat keputusan itu kita pakai ada suatu metode yang menarik Heeh, namanya apa heeh, Bu heeh. Ayu? Heeh. PACE. Hmm. Oh, PACE. mengambil PACE. Iya, yang PACE itu. Jadi ya PACE, heeh. betul-betul itu membuat kita mengajarkan lebih mudah ya sebagai trainer kepada para Mhm. peserta dan peserta juga tadi seperti yang Bu Roli sampaikan gimana membuat keputusan supaya tidak ragu-ragu lagi, yaitu kita menggunakan ada satu tools yang namanya PACE gitu ya, Iya, problem, alternatif, alternatif, betul. kriteria gitu kan ya, Heeh, evaluation dan then decision gitu. Nah, itu menarik banget sih gitu. Mm-mm. Itu Moga-moga justru sih ini nggak lupa ya. iya. iya. Ini ada satu yang bertanya tapi sudah dijawab sama Bu Regina itu. Apakah ada kelas untuk tema fast decision maker Bu Oh, Roli? ada itu Nah tadi. itu tadi. Oh, ada Nah dong. Bu Ada. Regina yang tadi Silahkan sama Bu Ayu hubungi Bu sebutkan Ayu tadi gitu ya. gitu. Oke, Iya. hubungi di nomor di bawah. Nomor ini di bawah ini gitu kan ya. Oh iya Bu Roli, Oke, kan kita iya. juga Iya. ada ini ya. Ada Instagram yang bisa Hotline. dikunjungi oleh Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang hadir pada saat ini. Mm, Ada mm-mm, Instagram Youth Winner ya, Bu Roli ya. Dan juga ada mm-mm, Instagram juga Usaha. ICV. Nah, itu juga kita dibantu dengan ada materi-materi yang selalu diposting bagaimana mengingatkan kita gitu kan Mhm, tentang soft skill gitu seperti apa, lalu financial skill seperti apa. Nah, itu juga mm-mm. mengingatkan kita supaya pelatihan-pelatihan yang sudah kita jalani itu terus bisa diimplementasikan gimana ya? Karena diingetin lagi tuh anak-anak sekarang kan lihatnya IG ya, iya. kepo-kepo gitu Mm, kan. Nah, lalu kita mm-mm, kepo-kepoin yang bermanfaat toh ya pastinya gitu kan. Jadi lihat itu jadi oh mm-mm. iya ya, gue komunikasinya harus asertif. Kalau aku sih begitu, karena suka Iya. lupa komunikasinya agresif terus gitu ya. Iya. Iya. Di Iya. sini ada Oke. betul. Iya, ada pertanyaan lagi dari teman Irsyad. Selamat pagi kepada Bu Regina terkait master data. Apakah pengumpulan datanya dibantu dengan aplikasi khusus atau online atau dikumpulkan dulu untuk selanjutnya diinventarisir oleh pihak tertentu? Terima kasih. Hmm, mungkin maksudnya master datanya itu kita buat sendiri biasanya. Karena dari data match ini, itu kan masih menggunakan code-code ya, kode-kode Hmm, gitu. Nah, tapi hmm, kan terus kita juga diberikan oleh Yep You Said itu ada coding book-nya.
Jadi kita baca Hmm. dulu dari coding book-nya itu, kode jawaban 1, 2, 3 itu untuk menjawab apa, misalnya sangat puas, tidak puas gitu kan ya. Nah, Hmm. itu Hmm. kita coba translate, dimasukkan ke dalam master data yang keterangan-keterangannya itu sudah kita masukkan. Jadi pada saat Hmm. kita olah, oh data ini tuh maksudnya puas atau tidak puas itu sudah kita buat di dalam master data. Jadi master datanya itu sudah menjadikan pertanyaan-pertanyaannya ada di situ, jawabannya ada di situ, dengan keterangan-keterangan yang sudah lebih jelas gitu. Jadi kita mau pakai misalnya kalau saya mau melihat perubahan nilai pretest dan post-test para peserta misalnya, berapa persen perubahannya, lalu kita mau lihat uji bedanya. Nah itu semua sudah saya buat dalam bentuk master datanya. Jadi semua master data yang sudah lengkap itu sudah saya kumpulkan di dalam master data tersebut gitu. Gitu mungkin ya. Baru setelah Iya, itu kita olah sesuai dengan ya, topik apa yang betul. mau kita lakukan, yang kita buat Hmm. Oke. gitu. Nah, Bu Ayu mau menambahkan? menambahkan, jadi di FLS ini ada 14 modul Bapak Ibu sekalian. Nah, dari masing-masing 14 modul itu dari UZ-YEP ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan panduan kepada peserta. Sehingga Hmm. ada apa ya, isian-isian atau kuesioner post-test ya, istilahnya post-test dan pretest yang seperti disampaikan Bu Deti tadi, yang harus diisi oleh peserta. Nah, berkaitan dengan data tadi, nah ini kita bisa olah sendiri data dari match tadi. Nah, ini Hmm. dari raw data tadi, dari match-nya tadi, ada data mentah hasil isian dari peserta semua. Kita tinggal memilih ini. Kita butuhnya Ya, itu betul. mau ngambil yang mana gitu. Mau menggunakan data itu sebagai data kuantitatif atau sebagai data kualitatif. Karena Kualitatif. di sana Betul. itu sudah ada semua. Nah, Hmm. kita sebagai pelaksana itu sebenarnya sudah bisa melihat ya pertanyaannya itu apa saja. Nah, Ya. yang kita butuhkan datanya itu apa. Kalau memang tujuan kita dari awal adalah untuk melakukan penelitian tadi ya. Jadi kalau Ya. misalnya kita Ya, dari awal betul. tujuannya memang, oh Bu ini nanti datanya mau kita gunakan sebagai data penelitian itu, maka kita akan lihat yang dibutuhkan untuk data penelitian ini apa. Kalau memang pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di raw data tadi sudah mencukupi atau sudah mewakili, kita tidak perlu memberikan pertanyaan tambahan. Tetapi nanti ketika kita masih menginginkan ada data lain yang untuk mensupport penelitian kita tadi, kita bisa tambahkan di link pendaftaran. Jadi di link Hmm. pendaftaran itu kan kita bisa input juga nih pertanyaan tambahan di sana. Nah, itu nanti keseluruhan data itu bisa kita download, kemudian seperti yang disampaikan Bu Deti tadi, kita yang membuat master datanya sendiri. Seperti itu. Hmm. Ya, Nah, betul. jadi kalau misalnya ditanya ini data yang kita gunakan ini bisa terukur atau tidak, sangat bisa membantu kita untuk apa itu namanya data ini benar-benar valid gitu. Oke. Seperti Dan itu. ini juga berguna untuk misalnya Polinema, kemudian Universitas Katolik Parahyangan Ya, melakukan program pengabdian masyarakat gitu ya. betul Pastinya kan sekali. dari pihak lembaga baik itu misalnya Unpar yang memberikan pendanaan untuk pengabdian masyarakat itu Unpar atau Polinema atau eksternal lembaga, Betul. teman-teman kan harus membuat laporan ya, Ya, dan karena semua datanya itu sudah pada saat peserta itu menerima sebelum menerima pelatihan, kemudian sampai sudah pelatihan, sepertinya semuanya sudah terintegrasi di dalam sistem tersebut ya, sehingga ya, gampang gitu membuat laporan, download, oh ini pre-post sebelum pelatihan dan setelah pelatihan itu seperti apa gitu ya. ya. Terus kemudian juga kalau tidak salah ada satisfaction level juga ya, tingkat kepuasan Kepuasan, peserta ya. pelatihan, mengikuti pelatihan terhadap konten maupun terhadap trainer itu seperti apa. Nah, ini kan enaknya jadi trainer yang semua Trainernya data sudah terkumpul jadi satu tuh kita nggak Ya, pikir betul lagi banget. gitu ya, mikir lagi, Iya, ya karena iya sudah betul. betul. tinggal download terus kita tinggal submit. Jadi istilahnya itu urusan administrasi bisa lebih cepat diselesaikan gitu ya, karena Betul, kan betul. tetap kita harus mempertanggungjawabkan pendanaan tersebut kepada institusi yang memberikan dana Ya, ya Bu Ayu Ya, sama Bu betul. Deti itu. Nah, ya. Terus kemudian sebenarnya Ibu Jane Lopus itu kemarin juga
ingin mempresentasikan sih. Jadi memang kalau kita melihat dampak seperti tadi Bu Deti sama Bu Ayu kemukakan, itu kan kita juga tidak bisa melihat langsung gitu ya setelah selesai pelatihan pelatihan. itu Ya. dampak terhadap perubahan sikap itu seperti apa. Itu ya. mungkin juga kita juga harus menunggu sampai mereka benar-benar menelaah gitu ya, terus Iya. kemudian mengaplikasikan gitu. Nah, Jane Lopus tuh kemarin juga membuat penelitian untuk anak-anak yang sudah menerima pelatihan selama 2 tahun. Jadi setelah menerima pelatihan ditunggu sampai 2 tahun, kemudian kembali lagi ke mereka, terus kemudian menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Bahkan dia melihat juga sampai kepada manfaat soft skill dan financial skills ini terhadap anak-anak, apakah membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau membantu mereka meningkatkan pekerjaan mereka menjadi lebih baik. Gitu. Nah, itu sebenarnya presentasi dari Ibu Jane Lopus itu akan memfokuskan di situ. Gitu. Tapi teman-teman, Bapak Ibu dan sekalian nantinya juga bisa mengakses penelitian tersebut. Nantinya bisa mengunjungi website ICV dan juga Instagram ICV. Kita akan mengupload presentasi tersebut gitu. Terus kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, sebentar saya lihat. Oh, ada bagaimana cara? Yeah. Bagaimana cara meningkatkan soft skill jika masih mahasiswa? Ini ada pertanyaan. Ya, mungkin Bu Deti, Bu Ayu, gimana kalau saya ingin meningkatkan soft skill saya dan saya masih mahasiswa gitu? Ikut pelatihan FLS toh ya? Betul. Iya, ikut pelatihan FLS. Ikut pelatihan FLS. Oke. Jadi pertama memang ini ya pelatihannya dulu ya, mencari pelatihan soft skill itu ada disediakan di mana gitu ya. Kalau misalnya di universitas atau di perguruan tinggi saya misalnya belum ada program pelatihan soft skill, bisa minta ke CDC ya, Pak, kapan Pak, Bu, kapan tuh ada pelatihan soft skill gitu. Ya, pelatihan soft skill yang terstruktur ya, Bu ya, karena kadang-kadang kan ada program-program pelatihan yang isinya itu cuman awareness raising ya. Jadi narasumber terus kemudian narasumber bicara dan itu memang baik juga buat kita karena kita jadi menambah wawasan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman adik-adik mahasiswa ingin meningkatkan keterampilan, mungkin bisa minta pelatihan soft skill yang terstruktur ya. Jadi nanti mungkin dari universitas bisa menghubungi Universitas Katolik Parahyangan atau Bu Ayu juga gitu. Atau mungkin dari Polinema atau teman-teman di ICV juga ya. Iya, atau Teman-teman mungkin minta ke sekolahnya masing-masing. Nah, nanti kan di sekolah bisa menghubungi ini ya, bisa menghubungi ICV atau ke institusi yang sudah menyelenggarakan pelatihan FLS ini. Tetapi mungkin ini tips saja kepada teman-teman mahasiswa bagaimana teman-teman nanti bisa meningkatkan soft skill-nya. Sebenarnya kesempatan kita ketika masih menjadi mahasiswa itu luar biasa gitu. Jadi masih sangat luar biasa terbuka. Jadi ketika teman-teman memiliki peluang dan kesempatan itu, jangan lewatkan begitu saja. Kadang-kadang kan kampus atau sekolah itu memberikan fasilitas mendampingi adik-adik dan seterusnya. Kemudian mengajari adik-adik untuk disiplin, kemudian memotivasi adik-adik dan seterusnya. Nah, ini jangan dipikir ini sesuatu yang sepele gitu. Kadang-kadang kan kita menyepelekan ya, Bu Roli, Bu Deti ya. Misalnya nih, kasih materinya apa, bertanggung jawab. Kok cuman bertanggung jawab begini aja gitu. Tetapi belum melihat bagaimana pelatihan FLS ini diberikan hanya membahas tentang tanggung jawab. Akhirnya adik-adik nanti akan melihat kepada diri sendiri gitu loh. Dia melihat sendiri, apakah aku sudah bertanggung jawab gitu.
Nah, itu. Ya. Nah, ketika sudah tahu seperti itu atau sudah mendapatkan pelatihan FLS seperti itu, kemudian jangan berhenti sampai di situ, gitu. Karena Mhm. itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Nah, Mhm. itu Oke. untuk Ya, meningkatkan soft skill-nya seperti itu. betul. Ya, ya. Terima kasih Bu Ayu. Kembali lagi untuk masalah yang penelitian Bu Deti, Bu Ayu. Kalau kita lihat itu kan memang terdapat beberapa sumber penelitian mengenai hubungan antara cerdas keuangan atau financial literacy dengan job performance ya. Dan itu Ya, betul. kita lihat itu beberapa literatur banyak menyebutkan seperti itu kayak salah satunya kalau tidak salah itu dari The Boston College Center for Work and Family Study itu juga menyebutkan mengenai bagaimana multinational companies membantu pekerja mengelola keuangan pribadi mereka gitu. Terus kemudian juga ada tahun 2016 itu ada survei dari International Foundation of Employee Benefit Plans yang juga menemukan hubungan antara masalah personal finance pekerja yang mengakibatkan terhadap performa kerja mereka gitu. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu penelitian terakhir itu dilakukan di studi kasus di PT Dada Indonesia yang kemudian penelitian ini ada di Universal Journal of Management tahun 2015 yang dilakukan oleh Anwar Prabu Mangkunegara dan Tinton Rombungan Oktoren. Jadi dampak dari disiplin kerja dan motivasi kerja dan job satisfaction terhadap komitmen organisasi pekerja di perusahaan tersebut itu. Nah, ini juga 2015 itu memang ada beberapa penelitian mengenai dampak masalah keuangan pekerja dengan job performance. Tapi kalau misalnya untuk soft skill sendiri itu tidak banyak ya Bu Deti, Bu Ayu. Jadi bagaimana sih sebenarnya manfaat pelatihan soft skill yang terstruktur? Jadi tidak hanya awareness raising, tapi juga ada kurikulumnya, ada tahapan-tahapannya. Jadi membangun keterampilan dan mengubah behavior anak-anak. Dan manfaatnya setelah mereka bekerja atau bekerja ini bisa bekerja sebagai pekerja atau bekerja untuk orang lain atau bekerja sebagai pengusaha ya. Itu tidak banyak ya penelitian ke arah situ gitu. Kira-kira gimana Bu Deti dan Bu Ayu? Apakah ada kesempatan gitu untuk melakukan penelitian mungkin setelah 3 tahun, 4 tahun gitu bisa melihat lagi gitu. Karena dulu pernah kita itu ingin melakukan penelitian dampak pemagangan terhadap jenjang karier anak yang magang tersebut itu juga referensinya itu kurang sekali gitu Bu Deti, Bu Ayu. Bagaimana menurut Bu Deti, Bu Ayu? Iya, kalau saya melihat memang betul, Bu Roli, bahwa penelitian-penelitian tentang life skill ya, terutama ya, life skill itu masih terbatas ya, tidak sebanyak financial skill ya. Kalau financial skill itu sudah sangat banyak banget penelitian yang berbicara tentang sejauh mana financial skill itu terhadap mencapai kinerja seorang karyawan ya, atau yang meningkatkan kinerja seorang karyawan itu udah banyak banget. Nah, kalau tentang life skill memang masih terbatas sih gitu. Dan itu masih punya peluang yang memang akan menjadi rencana saya juga sebenarnya untuk penelitian ke depan gitu. Saya sedang mencari gap-gapnya untuk yang life skill ini memang betul gitu. Kebetulan salah satu trainer kami itu mendalami tentang bidang financial behavior gitu. Dan dari beliau juga saya mendapatkan informasi bahwa penelitian terkait financial behavior itu berpengaruh terhadap performance itu memang sudah banyak gitu, tapi tentang life skill itu memang masih terbatas gitu. Dan kalau saya melihat nih rekan-rekan saya yang memang sudah duduk di jajaran manajerial ke atas itu mereka sering sharingnya adalah ya
membangun soft skill sejak dini itu akan menjadi sangat sekali berguna gitu. Sedangkan kan di modul-modul kita ya, yang soft skill itu kan ada percaya diri, ada bertanggung jawab, ada membuat keputusan, mengatasi kebiasaan menunda, komunikasi dan profesionalisme itu kan itu memang mungkin terlihat sederhana ya, soft skill itu. Tapi sekarang pernah ada yang sharing kepada saya sudah umur 60 tahun pun dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya itu sering tidak tuntas. Itu kan sesuatu yang dasarnya adalah soft skill bertanggung jawab ya menurut saya. Rasa bertanggung jawab itu tadi menjawab pertanyaan yang Mbak Roli sampaikan bahwa gimana sih caranya meningkatkan soft skill di usia di mahasiswa gitu ya, pada level mahasiswa. Nah, justru pada saat mereka mahasiswa ini dengan diberikan tugas oleh dosen, lalu mulai datang ke kelas tepat waktu gitu ya, mengerjakan deadline tugas tepat waktu, itu salah satu pengembangan soft skill di usia dini gitu. Nah, jadi soft skill bertanggung jawab dan soft skill lainnya itu menjadi sesuatu yang penting yang ya ini menjadi peluang untuk penelitian kita ya untuk selanjutnya Bu Ayu ya, bisa kolaborasi nih kita ya. Betul. Betul. Dan itu Gitu. kayaknya menjadi kesempatan yang masih terbuka lebar ya untuk semua untuk semua bidang ilmu, Bu Roli. Jadi memang dan untuk banyak level kali ya Bu Ayu ya, jangan salah, bukan hanya Jangan mahasiswa aja salah soft ya. skill-nya masih rendah. Yang levelnya karyawan aja tuh perlu kita teliti juga nih gitu kan ya. Jangan-jangan saya juga termasuk yang belum bertanggung jawab juga nih terhadap pekerjaan ya. Gitu. Jadi mungkin levelingnya bisa kita jadi peluang kita untuk melakukan penelitian ya di level mahasiswa atau di level karyawan. Karyawan juga masih bisa dipecah-pecah lagi. Level staff bagaimana, level manajerial seperti apa gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ya, oke, terima kasih. Bu Ayu, ada yang mau ditambahkan? Sudah tadi dari Bu Deti, cuma ini menginformasikan saja kepada rekan-rekan yang lainnya juga. Ini menjadi satu peluang yang sangat terbuka dan masih sangat banyak karena dari bab-bab atau modul-modul yang dibahas di soft skill ini. Nah, ini kita mau ngambil yang mana gitu. Jadi life skill ini memang belum banyak ya penelitian yang dilakukan bagaimana soft skill ini mempengaruhi finansial gitu. Itu iya. Jadi memang itu bagaimana nanti teman-teman dari masing-masing bidang ilmu mengeksekusinya. Iya. Dan ini memang seperti tadi Bu Ayu kemukakan ya, sebenarnya ini bisa ke semua bidang studi ya, karena soft skill itu sebenarnya juga bukan rocket science ya. Semua orang sebenarnya bisa melakukan, semua orang bisa mengaplikasikan gitu. Kadang-kadang juga ada yang ngetanya, atau saya tuh dosen teknik mesin gitu, kok saya ngajar soft skill. Nah, gimana tuh? Padahal sebenarnya kan semua bisa melakukan ya Bu Ayu ya, Bu Deti ya. Dan justru yang di teknik itu mereka membutuhkan soft skill-nya yang tinggi karena kan mereka butuh disiplin sekali itu yang di bidang teknik itu. Iya. Dan juga mengkomunikasikan produk dia ya. Betul sekali. Kalau misalnya dia bikin mesin apa tapi dia nggak bisa ini mesin gunanya buat apa ngapain. Dan itu harus dibangun dari awal mungkin ya, cara dia supaya dia bisa percaya diri bahwa mesin saya ini bagus, misalnya dia jadi inovator, itu perlu soft skill juga ya. Atau IT gitu ya, yang dia bisa mau bikin kode tapi dia tidak bisa menjelaskan pengkodean itu kepada orang lain, mungkin agak repot juga dia nantinya ya ke depannya itu. Terus saya tuh tahu tapi saya susah menjelaskannya. Nah, berarti perlu tambahan lagi soft skill-nya yang percaya diri ya kalian. Percaya diri, oke. Percaya diri ya. Jadi menarik ya kalau misalnya memang referensi penelitian untuk soft skill itu bisa dilakukan lebih banyak oleh universitas dan saya dengar ini juga beberapa banyak universitas memang sudah katanya mau merevitalisasi program soft skill di universitas masing-masing gitu, karena mungkin juga dengan berkembangnya zaman sepertinya kita semua sudah mulai sadar bahwa kita tidak bisa melakukan program pelatihan atau mata kuliah soft skill yang seperti dulu-dulu. Kita harus melihat ke depan bagaimana
cara atau metode pengajaran atau perkuliahan yang tepat dan ke langsung kena ke jantung anak-anak mahasiswa ya Bu Ayu, Iya, Bu betul. Deti. Mhm. Betul betul. Oh iya, Ya. satu lagi, ini mungkin Hmm, menjadi peluang kepada, guru-guru pengajar di tingkat SD, SMP itu Bu Deti, untuk melakukan hmm, penelitian. Jadi menguji kemampuan soft skill anak-anak itu, ketika mereka diberikan dan ini, menarik Bu Deti sebenarnya, ketika anak-anak mhm, itu diajak bermain, hanya misalnya nih bertanggung jawab saja itu, tetapi memang kita harus, membuat satu metode penyampaian itu yang seperti anak-anak, tetapi simulasi yang sudah dibangun di USET untuk modul ini, itu sudah memberikan gambaran ketika kita mau mengimprove ini kepada anak-anak sekelas misalnya SMA, SMP, hmm, atau ke hmm. SD seperti itu. Iya, 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 iya. iya Oke. sih. Iya, ini kan bukannya, tim UCTIP juga sedang Bu Roli, mengembangkan modul pelatihan FLS ini tidak hanya untuk youth, tapi juga untuk UMKM gitu ya. Bisa kita Iya, kembangkan juga kan, nanti untuk iya, anak-anak gitu ya. Jadi ini bisa iya, sustain betul. gitu programnya. Iya, iya. Jadi memang kan juga di dalam modul itu juga adaptif ya. Kalau misalnya target kita UMKM, ya studi kasusnya Yes, diganti UMKM. Nah, kalau misalnya ini nanti anak-anak SMP, SMA, ya mungkin studi kasusnya memang diganti untuk mereka ya yang iya, berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Apakah mau uang saku itu mau ditabung atau uang saku mau buat beli sesuatu atau seperti apa gitu. Memang Iya, memang sangat betul betul. adaptif ya, tinggal Ya, tinggal diganti untuk studi kasusnya. Ini ada pertanyaan satu lagi mengenai eh, apakah pelatihan FLS ini akan diadakan lagi dekat-dekat ini karena kami pernah mengikuti pelatihan FLS dan ingin mengikuti lagi namun beda tema. Apakah bisa, Bu? Terima kasih. Kayaknya sudah mulai kecanduan dengan FLS, jadi tidak cukup dua tiga apa dua mau 3 tiga modul. modul saja. Iya, betul. iya, iya. Memang harus dapatnya lengkap biar kata Iya. orang Jawa Lengkap ya. pepak gitu ya, Bu? Iya. Karena kita memberikannya itu kadang sehari itu kan cuman mampunya 2, 3 modul begitu, Iya, Bu. iya, Nah itu. Nah, iya. teman-teman yang sudah alumni itu mendaftar kembali gitu ketika mereka sudah, Nah, tapi memang pada awalnya itu persepsi mereka ketika kan di situ financial life skill gitu kan. Gambarannya mm-mm. sudah wah hitung-hitungan ini gitu. Iya. Dan ini pelatihannya berat ini gitu. Nah, seperti itu memang awalnya seperti itu mereka menggambarkan, tapi begitu mereka mengikuti pelatihan ini. Dan ini memang seperti mitra dinas pemerintah kami, Bu Roli. Jadi mereka Mm. minta, pelatihan ini yang memberikan kami gitu. Jadi Mm-mm. meskipun ganti ganti peserta gitu, "Bu, nanti pelatihannya itu yang seperti kemarin ya," gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi nanti misalnya sebenarnya mereka bisa mengikuti, tinggal lihat ini ya informasi terus di Polinema, kemudian atau di Universitas Katolik Parahyangan ataupun nanti di Instagramnya ICV kalau misalnya ada kesempatan untuk pelatihan dengan modul yang lainnya, itu mereka bisa sign up ya Bu Ayu, Bu Deti. Iya, betul, betul. Ya. Nah, kemudian Bu Deti dan Bu Ayu, ini ada juga pertanyaan nih. Kalau misalnya, apakah memungkinkan pelatihan soft skill dan financial skills ini diberikan kepada anak-anak mahasiswa yang akan memulai program magang mereka? Gimana Bu Deti, Bu Ayu, silakan. Iya. Bisa sekali gitu. Ini, kita lakukan di Polinema itu untuk teman-teman, pembekalan yang mau wisuda. Nah, tetapi Oke. memang, belum kita berikan atau memang, belum belum ini ya, jadi belum kita berikan kepada teman-teman yang mau berangkat magang. Tetapi waktu Mhm. kita open recruitment gitu, ini teman-teman yang magang dari tempat kerja mereka, nah ini, luar biasa sekali karena
Bapak Ibu di tempat kerjanya itu mengizinkan mereka mengikuti, karena pelatihan kita itu kan harus open video ya, jadi harus Iya. dibuka, harus interaktif gitu, dan mereka Mhm. diizinkan mengikutinya, karena Mmm. mengikuti pelatihan soft skill itu. Itu. Mhm. Oke, terima kasih Bu Ayu. Bu, Deti, kalau misalnya itu diberikan sebelum magang ya, kira-kira itu, apa ya Bu manfaatnya untuk anak-anak nantinya? Iya, eee, kalau program magang itu kan artinya para mahasiswa itu akan mencoba masuk ke dalam dunia kerja. Dengan program Mmm. magang mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Nah, untuk siap kerja itu artinya kan para mahasiswa juga harus sudah mempersiapkan dari sisi soft skill ataupun financial skill-nya ya. Contoh misalnya Mmm. kalau saya sampaikan soft skill-nya, pada saat kita dari statusnya mahasiswa pindah menjadi status, magang gitu kan. Nah, itu mungkin harus ada rasa percaya diri juga yang tinggi gitu kan ya. Jadi pas saya Mhm. magang, saya harus mengerjakan apa, saya harus bertanya kepada siapa, lalu saya bagaimana beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru pada saat magang. Itu kan memang membutuhkan suatu soft skill yang benar-benar contohnya, saya harus percaya diri, saya harus punya rasa tanggung jawab, saya harus bisa berkomunikasi dengan asertif. Nah, kalau, pelatihan FLS ini diberikan sebelum, kita melakukan program magang, itu benar-benar sudah mempersiapkan para mahasiswa ini akan menjadi lebih siap gitu, untuk mereka mengikuti program magangnya. Jadi pada saat, si mahasiswa ini sudah siap, pastinya pada saat dia magang, dia sudah tidak ricuh lagi, "Bagaimana ya saya harus berkomunikasi kepada atasan? Bagaimana ya saya harus memiliki rasa bertanggung jawab itu harus seperti apa?" Nah, kalau menurut saya itu akan sangat bagus banget sih, gitu. Jadi karena di program magang itu adalah masa transisi di mana seorang mahasiswa akan mencoba nyemplung ke dunia kerja kan. Nah, supaya Mhm. delay-nya nggak lama, supaya adaptasinya nggak lama, ya perlulah pelatihan financial life skill ini gitu, untuk mematangkan dulu ya si mahasiswa itu. Itu sih kalau menurut pendapat saya, Dan Bu itu Roli nanti dan Bu Ayu. bisa jadi ini Bu, bisa jadi, bahan penelitian juga tuh Bu. Jadi kalau Ya kita melihat betul. ya, anak-anak mahasiswa yang dibekali soft skill, Mhm, sebelum mereka magang, itu ada nggak sih bedanya dengan anak-anak yang tidak dibekali soft skill, terus Magang ya. kemudian mereka iya, magang ya betul. gitu. Apakah Iya betul. ada perbedaan, performance atau kinerja magang mereka di perusahaan masing-masing ya, itu. Iya Jadi betul. kan, kita mau membedakan yang disiapkan dan yang tidak disiapkan ya, ketika magang itu hasilnya beda atau sama gitu. Iya, Kalau kalau misalnya istilah beda itu mhm, karena apa, kalau iya sama karena betul. apa gitu. Ya, Iya, kalau di istilah penelitian kita di SDM itu ada control group sama heeh, uncontrol group gitu ya, iya, gitu. Jadi kita lihat iya. bedanya seperti apa gitu kan. Ya, Betul, iya. betul. Terus kemudian nanti setelah 3 4 tahun juga dibalikin lagi gitu, setelah mereka Iya, terima soft skill, magang, terus kemudian 2 hal ini apakah mempengaruhi terhadap karir mereka dan, level, salary mereka gitu ya, Bu, ya. Itu iya menarik itu, Bu, betul. jangka panjang Iya, tapi menarik karena memang, kebetulan waktu itu kita memang sedang mencari ya manfaat magang mhm, itu terhadap anak-anak, yang tadi saya sebutkan terhadap anak-anak yang magang itu bagaimana performance performance di, level, pekerjaan mereka sama salary itu juga referensinya kurang itu. Jadi ini menarik digabungkan antara persiapan, magang diberikan soft skill, terus kemudian 4 tahun, 5 tahun dibalikin lagi, apakah ada perubahan ataupun dampaknya terhadap, karier mereka dan, level salary ya, Bu, ya? iya iya betul. Jadi bukan kata saya lagi nanti ya, diteliti aja Iya, supaya jelas iya gitu ya, betul. terbukti atau tidak gitu kan. Iya Iya betul, jadi policy evidence kalau, iya sekarang sekolah baik itu dari level, paling SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi memang harus menginvestasikan lebih, soft skill. Kita tidak menyebutkan bahwa hard hard skill itu tidak penting, itu penting sekali ya dan Penting memang kita sekali, harus tetap betul, iya, penting harus tetap sekali. mengasah keterampilan hard skill, tapi soft skill itu juga penting untuk kita berinteraksi dengan orang lain ya. iya Baik itu di lingkungan kerja kita maupun di lingkungan, di mana kita tinggal atau masyarakat sekitar gitu. iya, Baiklah betul betul kalau banget. begitu, mungkin Bu Deti, Bu Ayu ada, pesan yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri, acara,
bincang-bincang kita hari ini karena waktu sudah menunjukkan jam, katanya teman-teman trainer saya begitu, atau jam sudah menunjukkan waktu. Oke, Bu Ayu monggo mau duluan dari yang junior dulu berarti. Nanti Ya. yang ke saya yang senior. Ini junior dari yang junior sih. Malah itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya ini kepada teman-teman atau sahabat-sahabat terutama yang masih mahasiswa, ini yang menggambar masa depan itu kalian sendiri gitu. Jadi jangan takut gagal mencoba apapun, ambil kesempatan yang ada dan lakukan mulai sekarang. Itu saja, Bu. Baik, Oke, terima kasih baik. Bu Ayu, Bu Deti. Ya, tadi kalau Bu Ayu menyampaikan untuk para mahasiswa, kalau saya mau menyampaikan kepada para perguruan tinggi ataupun mungkin di sini Bapak Ibu ada yang berasal dari perusahaan-perusahaan juga gitu ya. Ya, saya mau menyampaikan bahwa program pelatihan finansial life skill ini memang sangat bermanfaat ya, terutama untuk perguruan tinggi di mana tadi saya sudah sharing dan Bu Ayu sudah sharing bahwa pelatihan FLS ini itu bisa menjadi program unggulan untuk program pengajaran, kurikulum itu juga bisa diterapkan juga. Lalu untuk penelitian, data-datanya sudah tersedia, tinggal kita kembangkan untuk proses penelitian kita dan juga bisa menjadi program unggulan juga untuk pengabdian masyarakat. Seringkali baik perusahaan ataupun perguruan tinggi itu sulit cari program apa ya yang ditawarkan tuh apa ya. Nah, program pelatihan financial life skill ini itu bisa menjadi suatu tawaran, suatu program yang nantinya mungkin bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan ataupun perguruan tinggi terkait gitu. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang memang masih bingung dengan program CSR-nya atau masih bingung dengan program-program pengabdian ataupun penelitian dan pengajarannya di perguruan tinggi, silahkan menghubungi ICV saja ataupun USAID YEP gitu kan ya. Nanti bisa menghubungi trainer-trainer kami itu tersebar luas ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Siap semua ready, ada sekitar 125-an lah trainer gitu kan yang siap membantu. Nah, itu nanti bisa silahkan hubungi ke ICV ataupun USAID YEP gitu. Itu paling dari saya sehingga sama-sama kita yuk maju bersama agar soft skill dan juga financial skill di Indonesia itu semakin meningkat gitu. Ya, itu mungkin Bu Roli dari saya. Ya, terima kasih Bu Regina. Jadi jawaban tadi merupakan akhir dari sesi webinar hari ini. Terima kasih pada Ibu Deti dan Ibu Ayu yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang telah hadir. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, saya mohon maaf bila ada kata-kata atau candaan yang kurang berkenan. Untuk mendapatkan informasi terkait ICV, teman-teman bisa follow IG @sahabatfls.com/ICV dan /ICV dan sahabat juga mendapatkan informasi terkini terkait USAID YEP dengan follow IG USAID YEP 4 youth. Pengumuman terakhir yang penting bagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian yang telah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, Anda dapat mendapatkan e-sertifikat. Caranya klik di bagian kolom chat atau komen dan isi dengan baik. Jangan lupa untuk pertanyaan tanggal berapa kemerdekaan Indonesia dirayakan. Kemudian pilih jawaban 17 Agustus ya, tulisan Agustus. Link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Jadi diharapkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian untuk segera mengisinya. Panitia akan membagikan link setelah kami menutup setelah kami menutup acara ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa ikuti webinar selanjutnya Knowledge Talk di hari Sabtu tanggal 13 dan selalu follow Instagram ICV maupun Instagram USAID YEP for Youth untuk informasi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Deti, terima kasih Bu Ayu waktunya. Sama-sama, terima kasih kembali. Mohon maaf. Bu Ayu, terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat Ibu. Sehat.